yang sampaikan dengan posisi yang ingin mendukung nilai kapasitas kinerja, jelas bersedia non-government untuk mendukung hal ini. Mari lihat beberapa setap pihak government. Satu, nilai kapasitas kinerja itu sendiri, yaitu berarti untuk menahan diri, bersikap hati-hati atau berperilaku penuh keseimbangan. Ini mencerminkan sikap kehati-hatian dalam bertindak atau adanya rasa sirik, malu atau harga diri kamu untuk menjaga norma sosial yang berlaku. Mari lihat kenapa politik ini lahir. Seperti kita ketahui bersama, ketika ada tiada di dalam masyarakat, berarti itu sudah ada sejak dulu. Dan pada akhirnya apa? Kapasitas kinerja itu sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pada akhirnya ini sudah terbentuk secara alami. Mari lihat status quo sekarang. Mari lihat status quo saat ini, orang-orang yang status quo itu entah itu di publik atau di sosial media, hanya hal-hal kecil yang menjadi problem di sisi mereka yang besar-besarkan pada akhirnya. Seperti apa? Satu, mereka kalukan misalnya, ataupun dua, bahkan mencoba untuk melukai orang lain, ataupun bahkan mereka saling membunuh. Pun dua, sehingga pada akhirnya tidak ada diskursus untuk menghentikan hal tersebut. Karena apa? Mari lihat urgensinya. Satu, dia untuk menjaga ketertiban manusia. Kita hidup di era yang orang-orang bebas berekspresi, baik itu di dunia nyata ataupun di sosial media seperti apa, Facebook, IG, WhatsApp atau lain-lainnya. Pada akhirnya apa? Ini akan membuat kita menjadi oversharing dan tidak ada lagi yang namanya empati. Kedua, akibatnya apa? Ini justru akan membawa perspektif kepada masyarakat kalau pada akhirnya kita yang tidak menghidupkan nilai kesopanan atau kapasitas kinerja itu sendiri, ini akan mereka dianggap oleh orang-orang yang tidak berpendidikan pada akhirnya. Tapi apa beban pembuktian government? Kami akan buktikan kalau pada akhirnya ketika kita mendukung nilai kapasitas kinerja ini akan meningkatkan nilai norma kesopanan maupun sosial yang berlaku. Mari masuk ke poin argumentasi utama. Satu, kita akan disegani oleh orang lain. Bayangkan, ketika kita menunjukkan nilai-nilai kapasitas kinerja itu sendiri, kita akhirnya akan disegani oleh orang-orang karena menunjukkan nilai kesopanan dalam diri kita pada akhirnya. Kedua, ini akan menunjukkan atau melestarikan nilai budaya yang sudah ada sejak dulu. Kami amini kalau tidak semua budaya yang ada sejak dahulu itu dibawa oleh masyarakat hingga sekarang. Ketika kita lihat atau masuk ke konteks norma sosial atau kapasitas kinerja itu sendiri, bukankah ini lebih bagus pada akhirnya? Karena apa? Nilai kapasitas kinerja itu sama sekali di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang melenceng, bukan? Ketiga, nilai budaya ini akan masuk atau ke kancah global. Jadi, yakinlah ketika nilai kapasitas kinerja ini tidak diimplementasikan kepada seluruh masyarakat, ini akan membawa narasi atau pandangan kepada dunia kalau pada akhirnya sikap atau perilaku yang kita bawa ke publik itu menerapkan nilai kapasitas kinerja. Orang-orang akan segan pada akhirnya kepada kita. Analoginya seperti ini, ketika kamu kuliah di luar negeri dan kamu menerapkan nilai kapasitas kinerja dalam diri kamu, otomatis seorang-orang ketika kenalan dengan kamu itu akan ketika berkenalan atau berbicara dengan kamu dan menanya kamu dari mana, pada akhirnya ini akan menganggap kamu kalau kamu berasal dari tempat yang benar-benar menjunjung tinggi nilai sosial. Sehingga apa untuk ketika kamu menjunjung nilai kapasitas kinerja sendiri? Satu, orang-orang di status quo akan paham bagaimana pada akhirnya ia menjaga sikap atau diri mereka kepada orang lain dan menerapkan norma yang berlaku. Kedua, ia akan disegani karena pada hakikatnya ia dari dulu atau lebih awal sopan kepada orang-orang. Ketiga, nilai budaya yang kamu bawa bisnis kamu itu akan membawa perspektif kepada orang-orang kalau pada akhirnya kamu berasal benar-benar dari orang yang menjunjung tinggi nilai kapasitas kinerja itu sendiri dengan berbangga. Pembicaraan satu dari tim Komanita menghabiskan waktu 3 menit dan 54 detik untuk melanjutkan kasus serta membuka kasus dari tim oposisi. Saya panggil pembicaraan satu dari tim oposisi, Nasimah Lazar, Zikir.
ini sebelum saya masuk pada kasus dari tim komposisi. Satu, mengenai klaim mereka yang mengatakan bahwa budaya memfasilitasi kinerja ini terbentuk secara alami. Satu, kita nggak ngerti karena tidak ada penjelasan lebih lanjut sebenarnya bagaimana mereka mengkontekstualisasikan dan mengkarakterisasikan sebenarnya seperti apa budaya memfasilitasi kinerja ini terpenetrasi dalam masyarakat dan seperti apa bentuk alami yang mereka jelaskan sehingga pada akhirnya kasus mereka runtuh. Atau respon yang kedua, mengenai klaim mereka tentang budaya memfasilitasi kinerja akan membuat kamu disegani oleh orang lain. Satu, kami sama sekali tidak ngerti kenapa pada akhirnya ini cenderung untuk terjadi. Dan kenapa juga ini sangat penting untuk diprioritaskan karena mereka tidak pernah menjelaskan sama sekali sebenarnya apa kepentingan mereka, apa insentif mereka untuk membuat pada akhirnya kamu disegani sehingga dua kasus mereka. Atau saya akan masuk pada kasus dari tim proposisi. Jadi, marilah kita membingkai kembali perdebatan ini karena saya kira bahwa proposisi sangat gagal dalam membingkai perdebatan kali ini. Dua poin pembingkai ya. Satu, mari kita lihat sebenarnya seperti apa budaya memfasilitasi kinerja yang terlihat. Budaya memfasilitasi kinerja datang dari narasi budaya yang datang dan terpenetrasi dari stigma untuk selalu menjaga perasaan orang lain, untuk menghindari malu dan lain sebagainya. Ini mengindikasikan bahwa budaya ini berarti kamu menahan diri kamu atau menahan seorang individu untuk mementingkan diri mereka sendiri, untuk terus memprioritaskan orang lain karena orang lain yang penting, karena kamu harus menjaga sosial kamu, maka berkam dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya budaya memfasilitasi kinerja itu terlihat sangat toksik di sisi bukan. Atau yang kedua, kami akan jelaskan dan membingkai sebenarnya kenapa orang-orang pada akhirnya cenderung untuk melakukan budaya memfasilitasi kinerja di status quo. Kami rasa juri kebiasaan ini datang dari doktrinisasi budaya yang membiasakan bahwa kamu harus menyanyikan orang lain untuk bisa menjaga kamu sebagai seorang manusia. Misalkan kamu adalah manusia yang hidup kamu adalah manusia makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dan hidup secara berkelompok. Pada akhirnya budaya ini berarti kamu memprioritaskan kamu berdefinisi bahwa kamu harus memprioritaskan orang lain sebelum kamu memprioritaskan diri kamu sendiri. Ini berarti apa? Ini berarti budaya memfasilitasi kinerja itu sama sekali mengabaikan perasaan intuitif seorang manusia untuk menolak ke mereka tidak setuju misalnya dengan suatu budaya dan lain sebagainya. Namun kami rasa pembuktian pada perdebatan ini dua hal. Satu, kenapa pada akhirnya budaya ini terjustifikasi untuk ditolak? Atau yang kedua, bagaimana kemudian ada jangka panjang jika kita menolak budaya memfasilitasi kinerja ini? Tapi saya akan masuk ke argumen saya pertama mengenai narasi budaya memfasilitasi kinerja mengabaikan perasaan intuitif dan lebih memprioritaskan budaya tidak sehat untuk orang lain. Dua lapisan. Kami rasa perasaan intuitif itu datang saat seseorang merasa bahwa dirinya harus melakukan sesuatu, mengambil tindakan sesuatu dalam konteks pada saat mereka merasa tidak nyaman misalkan, atau mereka merasa bahwa mereka harus menolak suatu ide atau pemikiran dan sebagainya. Kenapa ini penting di sisi kami? Kami rasa seseorang harusnya dinormalisasikan, didorong untuk melindungi dirinya, untuk bersikap defensif pada akhirnya saat mereka merasa bahwa mereka tidak cocok dengan suatu ide atau mereka ingin sesuatu misalnya. Namun kami rasa budaya memfasilitasi kinerja datang untuk menghambat seorang manusia untuk hidup defensif pada akhirnya. Yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya ini akan membiasakan kita sebagai seorang manusia untuk selalu melindungi perasaan orang lain. Kita menolak untuk bersikap defensif karena pada akhirnya apa? Karena pada akhirnya kita didoktrin bahwa kita harus menjadi kehormatan kita untuk selalu menjaga perasaan orang lain demi kepentingan norma sosial dan lain sebagainya. Padahal sebagai seorang manusia sangat penting bagi kamu untuk ungkapkan apa yang kamu rasakan pada saat kamu merasa tidak cocok misalnya dengan suatu pemikiran, suatu ide dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kamu adalah seorang manusia yang memiliki otonomi terhadap diri kamu sendiri. Yang pada akhirnya ini tidak bisa diintervensi oleh orang lain atau dari suatu budaya tertentu sehingga pada akhirnya budaya ini berada sangat toksik. Atau lapisan yang kedua. Kami rasa pada akhirnya budaya ini akan menimbulkan dampak penyesalan yang berkepanjangan. Kenapa? Karena pada akhirnya akan muncul pemikiran seperti kenapa saya tidak melakukan ini pada saat itu dan lain sebagainya. Ketika kamu merasa bahwa dirimu diserang secara emosional, secara verbal atau emosional dan lain sebagainya.
Kamu akan terus menyesali kenapa saya tidak bersikap begini, kenapa saya tidak melawan dan lain sebagainya. Namun apa? Namun pada akhirnya tidak pernah ada kesempatan dari kamu untuk untuk menyuarakan pendapat kamu, karena kamu selalu dihalang emosi yang dibawa oleh budaya yang sangat toksik ini, yang pada akhirnya akan membuat kamu menjadi individu yang tidak yang terlihat tidak memiliki pendirian, karena kamu selalu memiliki dorongan, selalu ada dorongan dari diri kamu untuk menolak menyatakan bahwa kamu tidak suka dan lain sebagainya, karena ada dorongan budaya Mapasiti Najibis, sehingga kami bangga berada di tim oposisi. Pembicara satu dari oposisi menghabiskan waktu 5 menit dan 45 detik untuk merespon kasus dari oposisi. Saya panggil pembicara kedua dari pemerintah. Here. Ketika kamu mau untuk orang lain berbuat baik ke kamu harus berbuat baik dulu kepada orang lain juga pada dirinya. Kami rasa oposisi hadir kepada Anda dan menggambarkan kalau budaya ini hanya untuk menjaga perasaan orang lain dan sebagainya, dan mengglorifikasikan kalau kamu tidak bisa untuk mengungkapkan perasaan itu. Saya rasa penggambaran di sini itu soal besar dan kita tidak bisa gunakan dalam bab ini. Saya akan jelaskan di argumen saya. Tapi ada sebenarnya kasus yang betul. Satu, mereka bilang kalau ini melanggar kebebasan berekspresi dan mengekspresi kamu sebagai seorang individu. Tapi kita katakan ini adalah suatu hal yang asumtif diri. Karena pada akhirnya kamu sebagai seorang individu itu juga tetap bisa untuk mengungkapkan bagaimana perasaan kamu. At least kamu itu tidak berbuat terlalu bagaimana pada orang lain. Jadi pada akhirnya ini juga tidak melanggar hak kamu sebagai seorang individu. Saya akan jauh lebih elaborasikan di argumen saya. Tapi kedua, ketika mereka mengatakan bahwa ini untuk mencegah orang lain untuk berkembang, saya katakan bahwa pada akhirnya persyarat untuk kamu mau berkembang adalah kamu harus dihargai oleh orang lain terlebih dahulu, dan persyarat agar kamu mau bisa dihargai orang lain adalah kamu harus melakukan budaya ini. Mari masuk kepada argumentasi. Sebelum itu kita lihat nilai budaya ini itu berimplikasi ke apa sih? A. Satu, kamu jadi tahu untuk menjaga sikap kamu. Dua, ini juga menjaga nama baik kamu. Ketiga, agar kamu dan orang lain itu bisa hidup tentram di kehidupan pada akhirnya. Tapi ya mari masuk ke argumentasi pertama terkait nilai individu sosial. Kita lihat sebenarnya nilai Mapasiti aja itu buat apa? Kami rasa sebagai makhluk sosial dan primata animalistik yang butuh interaksi sesama makhluk sosial dan juga selalu mau untuk mendapatkan hal yang terbaik atau dia superior untuk orang lain. Ketika membutuhkan suatu nilai kita itu membutuhkan suatu nilai adat masyarakat untuk mengkontrol perilaku dari manusia itu sendiri. Dua lapisan. A. Manusia yang selalu mau dengan superior dan yang paling baik. Kita sebagai primata animalistik selalu mau jadi superior dan terbaik. Kita tahu ini juga adalah hal yang penting sebagai seorang individu. Kita pahami pada akhirnya ketika diri kamu hanya dipenuhi oleh rasa angkuh dan lain-lain, kepribadian kamu itu jadi nggak baik, karena pada akhirnya kepribadian kamu itu hanya mementingkan ego kamu dan kamu hanya mau pilihan yang terbaik. Tapi sehingga nilai ini itu penting untuk menjaga kamu sebagai seorang individu selalu rendah hati dan tidak menyukai orang lain dan sebagainya. Ini itu penting pada akhirnya ketika kita sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi kepada orang lain. Tapi kedua, soal isu sosial, kamu sebagai individu yang selalu berinteraksi dengan orang lain di kehidupan sosial itu sangat penting untuk menjaga diri di lingkup sosial. Kami rasa nilai Mapasiti aja itu terbentuk atas konsensus masyarakat sendiri selama ratusan tahun yang lalu yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri untuk menjaga nilai martabat sebagai seorang makhluk hidup dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga dengan adanya nilai ini itu membentuk kehidupan manusia bisa terarah dan teratur. Nilai ini itu sangat penting dalam beberapa lapisan. A. Ini untuk menjaga diri kamu agar tidak dijudge oleh orang lain. Ketika kamu tidak menerapkan hal ini, kamu akan seenaknya memperlakukan orang lain dan sebagainya. Nilai ini penting pada dirinya supaya kamu ketika kamu tidak bisa melakukan hal-hal sayang kamu dan ini bisa menjaga nama baik kamu. Ketika kamu memperlakukan orang dengan tidak baik, kamu tidak mengimplementasikan hal ini, saya rasa orang-orang di sekitar kamu juga tidak akan menyukai kamu juga pada dirinya. Tapi lingkungan itu bisa jadi lebih aman dengan nilai budaya ini. Pada akhirnya ketika orang-orang melakukan nilai budaya ini, saya rasa orang-orang di satu sekolah itu saling menghargai satu sama lain. Pada akhirnya lingkup yang tercapai di sisi positif adalah lingkup yang aman
dan tidak egois dan sebagainya. Tapi dicek, ini bisa membentuk kerjasama satu sama lain. Karena prasyarat untuk bisa membentuk kerjasama dengan baik adalah dengan menurunkan ego kamu terlebih dahulu. Jadi dengan adanya jalan ini itu membentuk bagaimana orang-orang di sekitar kita itu bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Bentuk kerjasama itu sangat penting di status quo karena pada akhirnya kita sudah hidup di dunia kapitalistik yang sangat susah dan kita negara berkembang yang membutuhkan bagaimana sumber daya manusia bisa menjadi lebih baik. Jadi kita katakan dengan adanya jalan ini itu bisa membentuk nilai kemanusiaan itu bisa jauh lebih baik di status quo pada akhirnya. Tapi kita lihat implikasi narasi ini dalam 10 sampai 50 tahun ke depan. Ketika kita mendukung narasi ini, kami rasa implikasi yang hadir di sisi kita adalah satu, orang-orang itu tidak egois dan tidak melakukan orang sehat itu. Jadi implikasinya adalah kita bisa hidup lebih damai di sisi proposisi. Jadi 10 sampai 50 tahun ke depan, kami rasa ham-ham itu tidak akan pernah terjadi di sisi kita karena pada akhirnya orang-orang itu akan selalu untuk menghargai satu sama lain dan tidak melakukan hal saat itu. Tapi kita lihat di dunia oposisi ketika tidak mendukung narasi ini, kita lihat aplikasinya 10 sampai 50 tahun ke depan. Saya rasa orang-orang di SMK itu akan terus-terusan egois karena sesuai karakteristik kepada bahwa kita primata dan materialistik yang selalu mau menjadi superior. Pada akhirnya di SMK tidak akan pernah tercipta bentuk kerjasama dan bentuk perlindungan orang-orang itu sendiri. Kamu sebagai individu akan terus dijudge orang lain. Tidak akan ada orang yang suka dengan kamu karena kamu adalah orang yang egois dan memperlakukan orang sehat itu juga pada akhirnya kan. Tapi ya Allah sebenarnya di sisi kita pada akhirnya kita paham bahwa nilai ini tidak bisa untuk membuat kita sebebas itu. Tapi ini penting karena pada akhirnya kita sebagai manusia perlu hal untuk bisa mengatakan mengkontrol diri kita untuk tidak berperilaku sehatnya dan lain sebagainya. Tapi kita identifikasi sektor yang terlibat dalam dua ini. Dua aktor, diri kamu sendiri dan kedua masyarakat lainnya. Satu, diri kamu sendiri. Saya rasa di sisi kita itu bisa untuk bagaimana pada akhirnya mereka memperlakukan orang dan bisa untuk berbuat baik dan tidak egois dan lain sebagainya. Bentuk kerjasama akan terus berada di sisi kita. Tapi kedua, masyarakat itu juga akan membuat kamu sebagai orang yang baik. Semua masyarakat itu melihat kamu sebagai seorang manusia itu manusia yang baik dan bisa untuk diajak berperan dan bersama pada akhirnya. Jadi, tapi buat kenapa dengan adanya nilai ini akan membuat kamu dan masyarakat lainnya itu bisa hidup damai. Kenapa ini harus nilai? Karena nilai ada itu membentuk kamu, ini mengglorifikasikan kamu untuk selalu hidup di dunia atau nilai ada itu sendiri. Ketika kamu tidak mengimplementasikan ini, orang-orang juga akan mengimplementasikan kamu di sisi kita. Jadi pada akhirnya semua orang itu akan mengimplementasikan bagaimana narasi ini juga pada akhirnya, bukan? Tapi ya dua hal analisis, satu gimana proses investasi dampak yang terjadi di sisi kita, tapi kedua bagaimana signifikansi dampaknya. Satu, gimana proses investasi dampak di sisi kita. Ketika pada akhirnya orang-orang itu tidak menjudge orang lain dan tidak memperlakukan orang seperti itu, saya rasa orang-orang di sisi kita itu bisa jauh lebih damai. Dan bagaimana signifikansi dampaknya? Satu, kami rasa masyarakat atau status quo itu bisa jauh lebih baik karena implikasi dan narasi ini. Tapi kedua, pada akhirnya bentuk kerjasama itu akan jauh lebih baik karena kami rasa sebagai kamu sebagai aktor perlu untuk mendapatkan atau melihat bagaimana pandangan atau orang-orang lain di sisi kamu. Jadi pada akhirnya seluruh
dan hanya sebatas angan-angan ataupun khayalan di dalam diri mereka yang tidak pernah mendapatkan hasil akhir. Yang kami rasa ini yaitu yang pertama mengenai kesempatan kedua yang tidak pernah datang. Kami rasa di dalam dunia tidak selalu berpihak pada kau, di mana dunia ataupun waktu tidak akan pernah menunggu kau. Maka kami rasa kau layak harus menunggu momen yang tepat untuk merealisasikan kesempatan tersebut. Dan bahkan jika kesempatan kedua ini ada, kami rasa pasti mereka akan kesempatan ini akan pernah sama dengan yang pertama, karena pada dasarnya dunia selalu berubah. Atau yang kedua, bagaimana kau tidak akan pernah memulai aksimu. Kami rasa ini sangat merugikan sisi mereka, karena di mana begitu banyak opportunity, kesempatan di hadapan mereka, namun mereka tidak pernah berani mengambil hal itu dan hanya membuang kesempatan tersebut. Karena mereka takut dijudge ataupun dipandang aneh oleh orang lain dan lain sebagainya. Masuklah yang ketiga, yaitu bagaimana ini bisa dicapai dengan melawan rasa malu kalian. Yaitu satu, kami rasa rasa malu ini hanya bersifat sementara yang mana ini tidak akan bertahan lama, karena seiring berjalannya waktu kau akan melupakan dengan momen-momen yang mana lebih penting di dalam hidup kamu. Atau yang kedua, sadarilah bahwa rasa malu ini hanya akan menghalangi dirimu untuk berhasil lebih jauh, kan? Namun kami rasa ini penting karena jika kau bisa melawan rasa malu, kau akan bisa melihat hasil akhir dari aksimu dengan beraksi berubah di mana yang mana ini sejalan dengan tujuan kita untuk berkembang dan memiliki self actualization dengan melalui kritikan dan pandangan orang lain. Kamu menjadi Pembicara kedua dari tim oposisi menghabiskan waktu 6 menit dan 16 detik untuk menutup kasus dari tim pemerintah. Saya panggil Governor David here. mereka menolak nilai motivasi Naja ini. Satu, mereka bilang motivasi Naja ini menahan mereka untuk berekspresi dan mengungkapkan pendapatnya. Tapi satu, kalau kamu mau makan dan gak ada kursi, tapi orang menyuruh kamu untuk makan sambil duduk, bukan berarti kamu gak boleh untuk makan dan kamu dilarang untuk makan. Sama kayak kamu boleh untuk menyampaikan pendapatmu, tapi kamu harus berhati-hati dalam setiap ucapan yang kamu katakan, bukan berarti kamu gak boleh berpendapat. Tapi dua, kalau mereka bilang ini bikin orang jadi gak percaya diri dalam berpendapat, aku rasa justru di sisi kamu yang gak akan percaya diri pada akhirnya, karena kamu akan dibenci atau dijauhi oleh orang-orang, karena setiap yang kamu ucapkan hanya akan menyakiti dan membuat orang-orang kesal dan marah saja. Pada akhirnya yang kamu dapatkan justru bukan perhatian atau pendengar, melainkan orang-orang akan menolak untuk mendengarkan pendapatmu, dan juga orang-orang akan menganggap semua hal yang kamu sampaikan itu gak benar pada akhirnya. Karena beda, amarah yang orang rasain tentang kamu hanya bikin mereka gak berpikir logis, atau pada akhirnya mereka gak berfokus sama apa yang kamu sampaikan, seperti apakah yang kamu sampaikan ini benar atau salah, melainkan mereka berfokus pada sifat dan perkataanmu yang kamu lontarkan sebelumnya, yang bikin mereka marah pada akhirnya. Jadi kalau kamu bahas tentang hak kamu berpendapat dan mengekspresikan diri kamu, justru di sisi kamu lah yang akan tertutup karena kamu gak akan punya ruang karena kamu gak akan punya ruang yang akan menerima kamu untuk berekspresi dan lain sebagainya. Tapi tiga, kita hidup di dunia di mana kita bisa kapan saja mendapatkan dan membagikan informasi melalui media sosial. Kalau kamu gak menerapkan nilai kompasitif
karena mereka mau mempertahankan kepercayaan diri mereka sendiri, tapi mereka nggak sadar kalau misalnya perkataan mereka itu bisa bikin orang nggak percaya diri pada akhirnya. Artinya adalah ketika mereka ingin menjaga perasaan hati orang lain, tapi di sisi kami ingin menjaga perasaan hati orang lain, sehingga mereka juga akan membalas budi kami karena akhirnya mereka merasa dihargai dan lain sebagainya. Ini akan terjadi di pihak pemerintah. Kemudian di sisi mereka yang sudah kami jelaskan tadi. Tapi lihat, mereka mengatakan kalau misalnya mereka itu akan dievaluasi dan lain sebagainya. Tapi oke, aku udah jelasin bagaimana sisi mereka itu nggak akan pernah terevaluasi. Tapi berbeda di sisi kami yang akan tetap terevaluasi. Karena bagaimana? Karena begini, manusia itu nggak pernah luput dari kesalahan. Artinya kita akan tetap melakukan kesalahan, akan membuat seseorang mungkin merasa sakit hati dan lain sebagainya. Tapi di sisi kami orang-orang itu bisa terbuka karena mereka menganggap kalau sebenarnya ini bukan diri kita, ini hanyalah hal yang nggak sengaja kita lakukan. Artinya adalah mereka tetap ingin membuat masukan kepada diri kita dan justru tidak berfokus pada apa yang mereka miliki. Karena kenapa? Karena satu kita menghargai perasaan orang lain dan kita memiliki menghargai apa yang mereka rasakan. Artinya adalah kita tetap menjadi diri kita dalam menghargai orang lain. Pada akhirnya evaluasi itu akan tetap kita dengar, tidak pernah kita bantah dan mengatakan kalau iya ini diriku dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di pihak oposisi. Tapi oke, outputnya adalah kalau kamu mau dihargai, kamu harus menghargai orang lain. Jadi mereka menggambarkan kepada kita semua kalau misalnya di sisi mereka itu nggak akan pernah ada kalau mereka menggambarkan di sisi kita semua kalau misalnya di sisi mereka itu orang-orang nggak akan menghargai satu sama lain dan lain sebagainya. Tapi ya kekhawatiran kami adalah kamu akan dibenci oleh banyak orang, pada akhirnya kamu nggak pernah punya kesempatan untuk berpendapat dan lain sebagainya. Seharusnya mereka mengatakan bahwa kita itu toksik karena kita itu menahan diri kita, dan kami merasa itu yang butuh kita lakukan. Kalau begini, analoginya sesimpel ini, kalau kamu mau dihargai, aktor rentannya di sini adalah kamu sedang menghargai orang, tapi orang lain juga mau menghargai kamu. Kalau misalnya itu nilai ini ditolak, justru otomatis kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini akan semakin besar pada akhirnya karena tim oposisi menolak nilai evaluasi kinerja ini. Untuk semua alasan kami menjadi tim pemerintah. Governor Dwight menghabiskan waktu 5 menit dan 56 detik untuk mendebat kasus dari tim oposisi. Saya akan ambil opposition leader here. Poin sanggahan terhadap tim proposisi. Mereka mengklaim bahwa di sisi kami akan terciptanya lingkungan orang-orang akan berlaku egois karena mereka terus-terusan melakukan aktivitas mereka dan juga tidak memperdulikan orang lain. Namun kami katakan dengan kita tidak menahan diri demi mempertahankan rasa malu, ini dapat dibenarkan saat kita bersifat defensif untuk diri kita sendiri ataupun untuk melindungi diri kita sendiri. Dan juga kami katakan justru di sisi mereka akan menciptakan orang yang lebih egois karena mereka hanya terus memikirkan perasaan orang lain dan tidak memikirkan perasaan dirinya sendiri sehingga dapat mereduksi setiap perilakunya di status quo. Dan yang kedua, mereka mengklaim di sisi kita orang-orang akan lebih mudah dibenci. Namun kami katakan di sisi kami akan banyak sekali cara-cara agar aktor-aktor ini tidak akan melakukan hal seperti itu. Misalnya di sisi kami mereka melakukan kesalahan karena menyakiti perasaan orang lain. Di sisi kami ada sebuah cara seperti misalnya mereka meminta maaf kepada semua orang, dan juga ini akan lebih eksklusif di sisi kami karena ini juga akan menjadi aktualisasi diri untuk mereka karena saat mereka mengetahui kesalahan mereka akan memiliki kecenderungan mereka tidak akan mengulangi kesalahannya, dan juga mereka bisa belajar dari pengalamannya yang dimana ini hanya eksklusif di sisi kami. Dan yang ketiga, mereka mengklaim di sisi kami orang-orang akan langsung bersifat ekstrim dan juga orang-orang akan langsung misalnya akan langsung menyakiti perasaan orang lain. Namun kami rasa ini tidak akan
pikir orang-orang tidak akan semudah itu untuk langsung melakukan hal-hal yang ekstrim, misalnya akan langsung menyakiti perasaan orang lain secara terang-terangan, karena dari awal itu sudah dibiasakan di satu sekolah misalnya, mereka sudah dibiasakan untuk berlaku secara baik, ataupun mereka sudah ditanamkan kepada diri mereka untuk selalu berperilaku baik kepada orang-orang. Namun kami katakan, mari kita lihat sisi mana yang memiliki hasil yang lebih baik terhadap individu. Di sisi kami jelaskan maka Siti Nadia ini hanya terus-terusan menghalangi individu untuk melakukan sesuatu karena mereka terus-terusan memikirkan ataupun mereka terus-terusan berpikir di isi kepala mereka, ataupun mereka dihalangi oleh emosi yang terus-terus mereka pikirkan, seperti mereka dihalangi oleh rasa malu, ataupun mereka dihalangi oleh emosi yang ingin melindungi orang lain, sehingga hasilnya apa? Di satu sekolah banyak sekali orang-orang yang tidak berani untuk bicara, ataupun banyak sekali orang-orang yang tidak berani memulai padahal apa yang selalu mereka pikirkan belum tentu terjadi, ataupun masih angan-angan mereka saja. Dan kami katakan demi di sisi mereka terus-terusan demi menjaga perasaan orang lain tidak akan membawakan hasil yang lebih maksimal kepada mereka. Dan hasilnya apa? Kami jelaskan bahwa ini akan membawa kecenderungan di mana orang akan terus merasakan penyesalan ketika mereka tidak berhasil untuk bertindak sesuai apa yang mereka mau, karena mereka terus direduksi oleh emosi-emosi ini. Seperti misalnya mereka terus memiliki penyesalan karena tidak menegur temannya, sehingga teman-temannya terus-terusan berbuat yang tidak baik, karena mereka memiliki pikiran di dalam diri mereka saat mereka menegur temannya, mereka merasa itu akan mempermalukan mereka. Padahal sebenarnya tidak, karena yang ingin kami capai ini akan menjadi aktualisasi diri untuk kedua individu dan juga akan membawakan hasil yang lebih baik. Dan yang kedua, di sisi mana akan memberikan kondisi lingkungan yang lebih baik. Kami sudah menjelaskan bahwa ini akan menjadi kesempatan bagi aktor-aktor ini, ataupun kesempatan bagi individu untuk mereka bisa mencoba untuk merealisasikan tindakannya tanpa adanya pikiran mereka akan merasakan malu misalnya, ataupun melakukan orang lain. Kecenderungannya apa? Di sisi kami, ini juga akan menyebabkan kecenderungan untuk orang-orang jujur untuk lebih besar, karena misalnya mereka berani untuk melakukan tindakannya, ataupun misalnya berani untuk menegur orang lain, walaupun di sisi mereka itu mereka mengklaim itu akan melakukan orang lain. Namun kami katakan ini tidak apa-apa untuk dijustifikasi, karena hasilnya juga bukan hanya memberikan hasil yang terbaik bagi individu itu sendiri, namun juga akan memberikan hasil yang lebih baik di sisi orang lain. Dan yang kedua, bahkan mengenai klaim mereka, yang dimana di sisi mereka orang-orang akan lebih mudah untuk disegani oleh orang lain ketika mereka melaksanakan nilai maka Siti Nadia ini. Namun kami tekankan bahwa mereka tidak menjelaskan secara full bagaimana kecenderungan hal ini terjadi, karena kami katakan akan sangat sulit untuk orang-orang semudah itu untuk misalnya mereka akan merasa segan dengan orang lain hanya dengan adanya nilai maka Siti Nadia ini, sehingga di sisi kami akan lebih memberikan hasil yang lebih banyak dibandingkan mereka. Untuk itu Bang berarti Pembicara ketiga dari tim oposisi menghabiskan waktu 5 menit dan 25 detik untuk melakukan perdebatan dari tim oposisi. Mohon diawali keluar dari oposisi. Here.
Dua hal yang akan saya bahas. Satu, kenapa oposisi skala dan juga kenapa kita menang dalam debat itu. Satu, kenapa itu oposisi skala. Kami rasa dua kasus terbesar di sisi mereka. Mereka bilang ini itu akan membatasi kamu dan hanya akan memungkinkan orang lain. Kita katakan dan kita sudah katakan pada akhirnya kamu sebagai seorang individu itu tidak akan pernah terbatasi dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya kamu juga tahu bahwa kamu punya hak sebagai seorang individu, tapi kamu harus juga menjaga sikap kamu kepada orang lain. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa kamu hanya akan mengglorifikasikan apa yang menguntungkan orang lain, saya rasa ini tidak dapat dikredit karena pada akhirnya sebagai manusia juga mau untuk hal yang menguntungkan bagi kita juga pada akhirnya kan. Tapi mereka juga bilang kalau untuk evaluasi diri akan ada di sisi mereka dengan cara orang lain bisa negur kamu dan bisa negur kamu. Ini adalah pendapat yang asumtif juri, karena pada akhirnya kamu sebagai primata animalistik yang sangat suka atau yang sangat senang untuk menjadi superior, pada akhirnya kamu juga akan sangat susah. Jadi pada akhirnya kita manusia adalah generalis, tidak semua orang di sisi mereka itu bisa untuk mendengarkan pendapat orang lain. Tidak semua orang di sisi mereka ketika kamu ditegur orang lain, kamu akan langsung mengevaluasi diri kamu. Ini tidak akan pernah hadir di sisi mereka juga pada akhirnya. Jadi semua akan mengatakan juga dari debat yang mau. Tapi kenapa kita menang dalam debat ini? Satu, itu dijelaskan pada akhirnya dalam debat ini bahwa dalam nilai Makati Sinaja itu adalah terbentuk atas konsensus bagi masyarakat sendiri selama tahun yang lalu yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Karena ini nilai adat terbentuk dari kebiasaan atau dari kebiasaan adalah seorang manusia di tempat itu. Jadi pada akhirnya ini adalah bentuk atau ini adalah bentuk kontradiktif untuk menjaga bagaimana kita sebagai manusia itu tidak mempunyai sifat angkuh dan lain sebagainya. Tapi manusia itu general dan semua orang itu sama. Jadi dengan adanya nilai ini itu akan membuat kamu mau nggak mau harus melakukan nilai ini. Jadi ini membuat pada akhirnya semua orang di sisi kita itu akan berbuat baik seperti menjaga sikap mereka dan lain sebagainya. Pahami pada akhirnya menjaga nama baik itu adalah bentuk menghargai kamu sebagai seorang individu. Karena pada akhirnya kita sebagai seorang individu yang paling pertama adalah menjaga harga diri kamu. Di sisi kita, kamu tidak akan bisa menjaga di sisi kamu tidak akan pernah bisa menjaga harga diri kamu karena kamu terus menjudge orang lain, orang-orang tidak akan suka juga di sisi kamu. Mereka bilang bahwa pada akhirnya kamu tidak apa-apa kalau tidak disukai orang lain. Tapi saya sudah bilang kepada anda bahwa di sisi generalis artinya tentang di sisi mereka adalah orang biasa yang tetap dijudge dari sisi mereka pada akhirnya. Karena orang-orang di sisi mereka itu tidak menghargai orang lain, jadi mereka bebas untuk mengekspresikan diri mereka bebas untuk menjudge orang lain dan sebagainya. Tapi di sisi kita, ketika kamu melakukan hal ini, kamu juga akan dihargai dan ini adalah bentuk terbaik untuk mengungkapkan pendapat kamu yang mereka kualifikasikan dari awal. Karena untuk bisa mengungkapkan pendapat kamu dengan baik adalah kamu harus dilihat oleh orang lain dulu dan itu adalah bentuknya, adalah prasyaratnya adalah kamu harus melakukan nilai yang pasti terjadi itu terlebih dulu. Tapi saya tidak menangkap apa organisasi dan melakukan ini karena saya juga sudah jelaskan kepada anda bahwa sekalipun kamu melakukan pasti terjadi ini, pada akhirnya kamu sebagai manusia itu punya hak untuk berpendapat dan lain sebagainya. Itu semua alasan